Halo anak-anakku yang soleh-soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Untuk hari ini kita akan bercerita. Pesantren kita pada pagi hari ini yaitu kita akan bercerita tentang akhlakul kalimah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menceritakan tentang Rasulullah bersama seorang pengemis buta Yahudi. Nah, anak-anakku yang soleh-soleha, sebelum kalian menyimak cerita dari Bapak, ada baiknya kalian duduk yang manis, siapkan peralatan buku-bukunya, ya, karena nanti kalian rangkum ceritanya, ya. Tidak boleh bersenda gurau. Oke, kita mulai ceritanya, ya. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin kota Madinah. Kota Madinah sangat makmur, sehingga banyak sekali orang-orang yang berdagang untuk berdatangan ke kota Madinah pada waktu itu. Kemakmuran, kesejahteraan masyarakatnya itu berkat pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada masyarakat Madinah dengan memberi contoh suri tauladan yang baik. Di sudut kota ada seorang pengemis tua Yahudi yang tunanetra, yang buta, tidak dapat melihat, tapi dia dapat mendengar gerakan-gerakan kaki orang-orang yang lewat di sana. Tetapi orang tua buta Yahudi ini mempunyai sifat yang sangat jelek. Beliau menjelek-jelekan Rasulullah SAW, bahkan memfitnah Rasulullah SAW. Pada suatu hari di sudut kota, ia berbicara dengan lantang. Hai orang-orang, tahukah kalian, Muhammad itu pembohong. Muhammad itu tidak layak untuk menjadi Rasul. Dia mengaku-ngaku sebagai Nabi. Orang-orang yang dekat dengan Rasulullah merasa geram sekali mendengarnya. Tapi mereka satu sama lain untuk saling menasehati. Tanpa disadari, Rasulullah SAW menghampiri pengemis buta itu dengan lembut dan penuh kasih sayang. Sang pengemis buta merasakan sesuatu yang datang adalah orang yang setiap hari memberi makan, menyuapi si pengemis. Hai sahabatku, engkau telah datang, kata pengemis tua itu kepada lelaki yang gagah, tampan dan penuh lembut ini. Aku sangat merindukanmu. Sang pemuda menyuapi si pengemis tua dengan lembut dan kasih sayang dan memberikan sedekah kepada pengemis tua tersebut. Akan tetapi pengemis tua tidak tahu siapa yang menyuapinya. Hai saudaraku, katanya, tahukah kamu, Muhammad itu pembohong. Dia tidak pantas untuk menjadi Rasul. Kenapa orang-orang masih mengikutinya? Kata pengemis itu. Rasulullah SAW masih menyuapinya dengan lembut dan hanya tersenyum. Nah, anak-anakku sekalian, itulah salah satu keteladanan sifat Rasulullah SAW. Dia tidak memperlihatkan rasa benci beliau kepada siapapun. Pada suatu hari, Rasulullah SAW tidak datang untuk menghampiri pengemis tua tersebut. Dan keesokan harinya, pengemis tua mencari-cari, kemana ini pemuda yang dari kemarin yang selalu datang menyuapiku dengan penuh kasih sayang. Dan sahabat Rasulullah SAW yang paling dekat bertanya kepada Aisyah anaknya, Hai Aisyah, apakah ada contoh suri tauladan Rasulullah SAW
yang tidak aku lakukan?" Lalu jawab Aisyah, "Semua contoh Rasulullah SAW telah ayahanda lakukan, ayahanda. Cuman ada satu, Rasulullah SAW setiap pagi selalu datang ke sudut kota Madinah untuk menyuapi seorang pengemis buta." Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq memikirkan apa yang diucapkan oleh putranya Siti Aminah. Kemudian beliau mencari ke sudut kota, di sudut pasar kota Madinah. Beliau membawa bekal makanan dan minuman seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk memberi makanan kepada pengemis tua itu. Ia melangkahkan kaki ke sana kemari mencari. Akhirnya tibalah ia bertemu dengan seorang yang mirip dengan pengemis tua itu. Tidak salah lagi, kata Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin inilah orang yang selalu dikasihi, disayangi oleh Rasulullah SAW setiap pagi. Aku akan mendekatinya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendekatinya. Lalu apa yang diucapkan oleh pengemis tua itu? "Hai, siapakah engkau gerangan? Kemana saja engkau saudaraku? Aku sudah sangat rindu. Tidak ada seorang pun yang memberiku makan dan minum sudah beberapa hari ini." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan makanannya, lalu menyuapi pengemis tua itu dengan lembut. Ia mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi di tengah suapan-suapan lembutnya, pengemis tua mulai memfitnah, menjelek-jelekkan Rasulullah SAW di depan Abu Bakar As-Siddiq. "Hai, tahukah kau saudaraku, apa untungnya orang-orang menganggap Rasulullah kepada Nabi Muhammad SAW? Muhammad itu orang gila," katanya. "Tidak cocok untuk menjadi Rasulullah." Ketika itu juga Abu Bakar As-Siddiq merasa marah. Lalu makanan yang disuapkannya ke dalam mulut pengemis tua itu, ia suapkan dengan sebanyak-banyaknya sehingga pengemis tua itu tidak dapat bicara. Pengemis tua meronta-ronta. "Ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa kamu menyuapi aku seperti ini? Kamu tidak seperti orang yang biasa menyuapi aku setiap pagi. Ia menyuapiku dengan lembut dan penuh kasih sayang. Tidak seperti kamu. Kamu bukan orang yang setiap hari menyuapiku," kata pengemis tua. Lalu apa kata Abu Bakar? "Aku memang bukan orang yang setiap pagi menyuapimu, hai Bapak. Kemana orang yang selalu menyuapiku setiap pagi? Kamu tidak seperti dia. Orang yang menyuapimu setiap pagi sudah tidak ada, sudah meninggalkan kami, sudah meninggalkan kita semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Apa?" kata pengemis tua. Pengemis tua merasa terkejut. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan, "Tahukah kamu Bapak, siapakah orang yang selalu mendatangimu setiap pagi dengan penuh kasih sayang dan memberi makanan kepadamu? Dialah orang yang selalu kamu fitnah, yang selalu kau jelek-jelekan." "Siapa itu?" kata pengemis tua. "Dialah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW." Pengemis
pengemis tua bergetar hatinya. Tidak, tidak mungkin, katanya. Tidak mungkin orang sebaik dia. Tidak mungkin orang sebaik dia meninggalkan. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang engkau selalu fitnah, bapak tua, kata Abu Bakar As-Siddiq. Lalu pengemis tua menangis sejadi-jadinya sambil memeluk Abu Bakar As-Siddiq. Tidak, aku tidak sanggup menerima ini semua. Tidak ada orang yang sebaik dia. Tidak ada orang yang sebaik Muhammad. Itu yang diucapkan oleh pengemis tua itu. Sambil menangis terseduh-seduh, ia menahan air matanya sambil bersujud kepada Abu Bakar As-Siddiq. Aku telah jahat. Aku telah menghina, aku telah berdosa besar terhadap Muhammad. Ampuni aku. Dialah orang yang selama ini yang sangat sayang kepadaku. Tidak ada satu pun orang yang memperhatikanku selama ini kecuali dia, kata pengemis tua. Akhirnya Abu Bakar mengangkat pengemis tua untuk berdiri. Itulah Bapak, orang yang selama ini kau hina, kau caci maki. Dialah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan contoh dan suri teladan kepada umatnya, yang memberikan akhlakul karimah kepada umatnya, karena ia diutus Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sekalian, setelah kejadian itu, Bapak pengemis tua akhirnya sadar akan kesalahan dirinya. Kemudian dia berbicara kepada Abu Bakar As-Siddiq dan meminta maaf sejadi-jadinya. Sedetik itu juga ia mengucapkan, mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk para umatnya. Semenjak itu, Bapak pengemis tua akhirnya memeluk agama Islam dan masuk ajaran Islam. Nah, anak-anakku sekalian, dari kisah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersama pengemis tua Yahudi tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW walaupun dihina, dicaci, dimaki oleh siapapun, beliau tidak menunjukkan sifat benci beliau. Beliau tetap sabar, tetap sayang, tetap tersenyum. Karena itulah yang diajarkan oleh dia kepada umat di seluruh dunia, umat Islam di seluruh dunia. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, marilah kita sejak dini untuk membiasakan diri menjaga akhlakul karimah kita, mencontoh apa yang diajarkan Rasulullah SAW, dari bicara, dari bersikap lemah lembut, bicara sopan santun kepada siapapun juga, walaupun itu orang yang tidak kita kenal sama sekali, tapi tetap kita menjaga lisan, menjaga sikap kita seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu saja kisah Nabi dan Rasul kita pada pesantren kilat pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian semua senang, dan semoga kita semua dapat mencontoh suri teladan baginda Rasulullah SAW.
Akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi